Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah sudah ramai sekali di sini, kompak semua seragamnya ya. Nah, mungkin di rumah juga yang lagi nonton ini juga rame-rame. Wah, Masya Allah, semoga semua mendapatkan pahala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya senang sekali bersama dengan saya Latifah Nur Muslimah. Saya senang bisa kembali menyapa Anda tentunya di program acara kita di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Oke, dan saya tidak sendiri loh ya, karena sudah hadir bersama dengan saya di sini. Ini sudah ada Ustadz Miko yang akrab disapa dengan Cak Coy. Assalamualaikum Ustadz Miko. Wow, ini akhirnya bisa ketemu saat ini ya. Saat ini. Tapi kabarnya sehat? Alhamdulillah, waras maret. Alhamdulillah sehat. Dan selanjutnya juga ada kori kita hari ini. Ini sudah bersama dengan kita adalah Bapak Dr. Andes Suharyanto. Assalamualaikum, selamat datang juga Pak Suharyanto. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Luar biasa. Nah, ini juga waktunya untuk memperkenalkan nih audiens yang sudah ada bersama dengan kita. Dari yang paling kiri deh, ini saya mau dengar suaranya dari Majelis Taklim mana nih Ibu-Ibu? Al-Hidayah Sekayu. Oke, mana yel-yelnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Hidayah Metes Argorejo Setayu Bantul. Al-Hidayah siapa yang punya? Al-Hidayah siapa yang punya? Al-Hidayah siapa yang punya? Yang punya kami semua. Jamaah Al-Hidayah Metes. Jangannya semangatnya, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, boleh duduk kembali. Wah, ini semangat sekali. Mungkin biasa-biasa kalau saya butuh yel-yel bisa langsung order ya Bu ya. Nanti kita bicarakan di belakang saja. Oke deh. Dan selanjutnya yang sebelah kanan saya ini dari Majelis Taklim mana Ibu-Ibu? Kami peduli, siap mendampingi dan siap berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali lagi duduk Ibu-Ibu. Wow, ini tagline-nya luar biasa, siap berbagi. Nanti kalau saya kekurangan sesuatu saya langsung kontak ya Ibu ya. Siap. Oke deh, boleh kita langsung menuju tempat yang sudah disediakan ini mungkin ya. Pak Suharyanto silakan, Cak Coy, ayo kita ke kursi panas kita, Cak Coy ya. Karena suasananya luar biasa sekali nih di hari ini. Nah, audiens yang ada di sini dan juga yang ada di rumah, ini tema yang akan kita obrolkan di hari ini adalah mengenai menjaga lisan. Tapi sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu nih ke ibu-ibu yang ada di sini. Ibu-ibu ayo jujur, siapa yang suka nonton gosip nih? Nggak mungkin nggak ada nih. Boleh dong angkat tangan dong, siapa yang suka nonton gosip? Semua pasti pernah ya. Karena memang katanya yang namanya gosip itu makin digosok makin sip, betul ya. Karena memang kita kayaknya susah gitu kalau ngelihat sesuatu nggak mengomentari. Apalagi emak-emak biasanya tuh langsung lancar aja satu paragraf keluar ya. Tapi ternyata memang susah-susah gampang gitu ya untuk bisa menjaga lisan. Tapi saya pernah dengar juga nih Ustadz, ini katanya kalau mau kita selamat di dunia dan juga di akhirat, itu keselamatan kita tergantung dari bagaimana kita menjaga lisan. Waduh, jadi mak dredeg nih, betul tidak sih itu? Dan harusnya seperti apa sih kita menjaga lisan? Apa keutamaannya kita bisa menjaga lisan? Baik. Silahkan nih Cak Coy. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Ini saya panggil Besti aja ya. Masih seumuran semua Iya. ya? Oh enggak, jangan. Saya mungkin masih anak-anaknya dari ibu-ibu ini mungkin. Oh iya baik. Menantunya Iya. mungkin ya? Ya begitulah. Oke. Begini, kalau kita merujuk pada dawuhnya Nabi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi selamatnya manusia itu karena menjaga lisannya. Betul ya berarti ya? Banyak orang itu yang mungkin masuk penjara, mungkin dikasih istilah pelajaran sama orang itu karena mereka nggak bisa menjaga lisannya. Lisan itu sangat tajam. Iya. Tajamnya melebihi pedang, kan begitu kata Syekhun Dangdut Roma Irama itu. Iya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari orang, berarti lisan kita harus baik pula.
Kalau kita ingin mendapatkan cemoohan dari orang, kita juga harus mudah untuk menyemooh juga. Maka menjaga lisan itu sangat penting untuk kita lakukan, karena selamatnya orang bukan hanya orang saja. Ini ada cerita begini, ibu-ibu. Jadi dulu itu ada hewan ataupun burung merpati. Ya. Ceritanya begitu. Burung merpati itu dia bersembunyi ketika ada orang membawa senapan. Dia bersembunyi, tidak berani ngomong. Sampai pada akhirnya orang itu pindah dari tempat yang dia mau membidik itu. Dia diam aja, habis itu orangnya pindah, baru beberapa langkah dia keluar. Orangnya kembali langsung membidik. Itu artinya apa? Karena dia tidak menjaga lisannya, maka dia tidak selamat. Mungkin ibu-ibu juga sudah merasakan hal yang demikian. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi itu karena lisannya. Akan tetapi sekarang lisan itu sudah beralih kepada tangan. Oh, pindah ke tangan? Pindah ke tangan sekarang. Kalau dulu itu selamatnya orang karena lisannya, sekarang juga bisa selamatnya orang karena asobi ataupun jari-jarinya. Kok bisa? Dulu itu ada kata-kata mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Jadi orang itu tidak berkata tetapi bisa mengkomentari sesuatu. Betul, betul. Orang itu tidak bicara tapi ternyata komennya bisa sampai kemana-mana. Karena sekarang sudah tidak terkontrol. Maka dari itu kalau kita mau mengontrol, bukan hanya tentang mengontrol lisan, akan tetapi kontrol itu dari hati. Karena lisan tidak bicara, akan tetapi komentarnya sudah sampai kemana-mana. Itu kan berarti hati yang berkomentar. Betul. Jadi kalau kita membaca kan ada membaca dengan lisan, ada membaca dengan hati. Tetapi tidak ada membaca dengan tangan, tapi tangan itu menulis ternyata. Jadi kita membaca komentarnya orang, kita tidak puas, kemudian kita komentar ganti. Akhirnya satu TikTok, satu Instagram, satu Facebook, media sosial itu banyak sekali komentar-komentar bukan dari lisan, akan tetapi dari tangan, dari tulisan tangan. Monggo ibu-ibu sekarang bisa dipenggalih atau bisa dipikirkan. Kalau ingin selamat maka jaga bukan masalah hanya lisan tetapi hati juga. Karena sesuatu yang keluar dari lisan kita itu sebenarnya adalah cerminan dari hati. Betul. Jadi hati itu ibaratnya gelas ataupun ibaratnya ceret. Ceret ataupun teko itu tergantung isinya Mbak Latifah. Kalau isinya itu kopi, kita buka ada kebul itu namanya asapnya itu pasti baunya apa Bu? Kopi. Kalau isinya teh baunya teh. Kalau isinya jahe baunya jahe. Begitu juga dengan hati kita. Kalau hati kita baik, keluar ucapan-ucapan yang baik. Kalau hati kita kotor, keluar ucapan-ucapan kotor, begitu. Jadi memang ini cerminan dari hati dan juga pikiran seseorang tuh itu nanti keluar berdasarkan apa yang diucapkan dan tentunya juga didukung apa yang dilakukan. Betul, tapi saya setuju sih ya Ustadz ya, ini kalau memang dikatakan Cak Coy tadi ini berpindah dari mulutmu harimaumu menjadi tanganmu yang akhirnya berkata gitu, karena ini kan banyak sekali yang kita tahu dunianya sudah berubah sudah menjadi dunia media sosial. Semua orang bisa menuliskan pendapatnya, opininya, dan sekali nulis kadang tuh yang langsung datang netizen langsung yang langsung yang bisa memblokade gitu loh, yang nggak setuju juga banyak. Jadi benar-benar yang harus menawarkan hati gitu. Berkatalah yang baik, jangan sampai kita malah menyelisihi orang lain. Karena mungkin kalau kita sekali berkata bisa melukai banyak orang seperti itu ya. Oke. Dan juga sebenarnya apa nih keutamaan dan juga manfaatnya kalau kita bisa menjaga lisan selain untuk diri kita sendiri, untuk orang lain mungkin ada tidak? Untuk orang lain, untuk kelompok, untuk jamaah itu sangat berpengaruh. Banyak ya. Coba sekarang pimpinan jamaah mungkin dari Al-Hidayah. Wah, kemana-mana sopan, santun. Pasti semua dari jamaah itu dianggap baik semua. Karena apa? Ketuanya baik, begitu. Coba kalau ketuanya suka mencemooh, gini, pasti semuanya dianggap buruk semuanya. Karena orang itu suka namanya, kalau istilah orang Jawa itu gebyahuyah. Gebyahuyah podo asine. Ketika ada satu yang buruk, maka yang lain akan dianggap buruk pula. Maka manfaatnya bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Bayangkan sekarang ketika lisan kita baik, kita jaga untuk baca Al-Quran dan sebagainya, kemudian kita bertemu orang dimanapun berada, kita tutur sapanya baik. Pasti ditanya, dari mana? Dari Kota Gede. Dari mana? Dari Bambang Lipuro. Dari mana? Dari Sedayu. Ketika orang melihat kita memberikan tutur kata yang baik, orang tanya daerah kita, maka otomatis orang akan mengklaim bahwa daerah Metes Bu. Nah, Metes itu pasti baik semua. Hanya diwakili satu orang yang baik lisannya.
Dari Bambang Lipuro juga demikian, dari LKS gitu nggih. Nah, LKS kayak kelingan sekolah zaman biyen. LKS lembar kerja sekolah. Iya, lembar kerja sekolah nggih. Dari LKS itu ketika ada satu atau ibu-ibu ini yang baik lisannya ketemu sama orang Jakarta misalkan, ditanya orang mana? Orang Bambang Lipuro. Satu orang Bambang Lipuro dianggap baik semua karena jenengan. Coba ketika satu orang ini ada yang senengane misuh-misuh, senengane nggak ada kontrol ketika ngobrol, maka satu daerah itu misalkan cilakane mana ketika ditanya orang mana, orang Bantul, ternyata orang Bantul kok kasar-kasar, padahal itu pencitraan hanya satu orang saja. Maka penting untuk kita jaga lisan, baik buat diri kita, keluarga, RT, RW, kampung, bahkan sampai kota ataupun daerah kita. Oke, ini menjadi penting ya, karena ternyata kita untuk bisa menjaga nama baik kita, keluarga dan daerah kita itu dengan menjaga tutur kata kita. Semakin kita positif, orang juga akan melihat kita, wah ini auranya baik gitu ya, ini bisa memberi inspirasi, bisa memberi positivity gitu ya, luar biasa. Dan juga nih Ustadz, ini kalau dikatakan berarti yang namanya menjaga lisan itu secara lebih detail seperti apa? Apakah memang yang namanya diam itu selalu lebih baik, atau mungkin ada hal-hal tertentu, kondisi tertentu yang memang kita sebaiknya diam, atau mungkin juga sebaiknya tidak diam untuk menjaga lisan? Seperti apa sih? Ditahan dulu ya Ustadz ya. Cacoy, nanti kita akan kembali lagi karena kita masih punya satu segmen lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Sadaqallahul azim. Ya, Masya Allah, terima kasih Pak Suharyanto atas lantunan ayat suci yang sudah dibacakan. Ini indah sekali dan semoga segera mengena ke dalam hati kita. Dan semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapatkan pahala berkali-kali lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Cak Coy, kalau tadi itu sudah sempat dilantunkan ayat suci Al-Quran, Quran surah Qaf ayat 17 sampai dengan 18. Apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan kepada kita semua terkait tentang Quran surat Qaf itu tadi? Kehati-hatian. Kehati-hatian. Iya, kehati-hatian. Dalam hal apa ini? Karena kita ketika berhati-hati dalam hal menjaga lisan kita ataupun ucapan kita, itu kita akan selamat. Mengapa? Karena ada malaikat raqib atid yang mencatat. Jadi kalau Bapak Ibu ataupun ibu-ibu yang di sini ataupun yang di rumah mungkin kalau dimanapun berada, walaupun tidak dengan banyak orang, kita bisa berbuat baik, akan dicatat kebaikan. Dimanapun berada, walaupun banyak ataupun tidak banyak orang, ketika kita akan mengucapkan sesuatu itu kok penuh dengan rasa
gersulo ataupun rasanya itu gerundel dan sebagainya tetap dicatat buruk oleh malaikat. Maka kita pasti akan dijaga oleh malaikat hafadh. Maka hafadh itu menjaga kita, mencatat amal baik kita, dicatat oleh malaikat raqib, dan malaikat ratid mencatat amal buruk kita. Maka dari itu dalam surat Qaf ayat ke-18 itu menjaga atau tentang kehati-hatian dalam menjaga perilaku ataupun ucapan kita. Begitu. Kalau kita paham selalu ada yang mengawasi kita, menjaga kita meskipun tidak ada orang gitu kan, itu akan membuat kita juga sebenarnya lebih tenang ya, bukan merasa diawasi tapi justru sebagai kita ini tidak sendiri loh, semuanya akan nanti diperhitungkan dan ditimbang begitu di hari akhir. Jadi benar-benar memberikan yang terbaik, itu yang terpenting juga ya. Nah kalau seperti itu kan lebih baik tadi pertanyaannya diam. Itu dia. Nah berarti sekaligus menjawab pertanyaan tadi ya. Jadi diam itu ada yang mengatakan diam adalah emas, berkata baik adalah perak. Jadi kalau kita tidak bisa berkata baik, lebih baik kita diam. Karena ini hubungannya dengan takwa. Nah, hubungan dengan mukmin. Ketika orang itu mukmin, falyakul khairon aw liyasmut. Nah, ketika kamu itu mau dikatakan seorang mukmin adalah berbicara yang baik atau lebih baik diam. Kalau memang nggak bisa kata-kata baik, kita diam itu aman. Karena banyak orang yang selamat karena diamnya. Banyak orang yang mungkin diangkat derajatnya karena dia diam. Mungkin Bapak Ibu masih pernah mendengar cerita bahwa ada seorang raja yang mengangkat seorang menteri karena menterinya ini diam. Suatu ketika raja ini kebingungan untuk mencari menteri karena menterinya ini meninggal dunia. Akhirnya membuat sayembara, siapa yang pintar akan kita angkat sebagai raja. Ternyata dari beribu orang yang mendaftar itu ada 3 yang lulus. Orang 3 ini lulus, dicek lagi atau dites lagi sama nilainya, sampai capek raja ini ngetes. Akhirnya ya ini ceritanya agak raja ini masuk ke dalam kamar, orang 3 ini diajak bareng-bareng di kamarnya raja. Akhirnya raja ini kentut gitu ceritanya. Ngentut duot, ngentut nih gitu. Nah, akhirnya habis kentut terus ditanya, ayo siapa yang mendengar kentut saya? Ada yang 2 ini, saya raja, saya. Ya 1 diam aja. Ayo yang mendengarkan, gimana kentut saya, bau atau enggak? Bingung. Tak arani mambu kok entuti rojo. Arep tak arani apa ora mambu kok ora umum, entut kok ora mambu. Akhirnya siapa tahu raja ini ingin mempunyai menteri yang jujur. Akhirnya dia bilang, maaf raja, entut jenengan mambu, raja nentut. Wah, kamu keluar. Kenapa? Bongkar rahasia. Akhirnya satunya lagi, saya raja. Kamu tahu? Ya, dengar. Gimana baunya? Maaf raja, entutnya jenengan wangi. Kamu keluar, kenapa? Ngapusi wong. Untuk wangi, metu. Akhirnya yang satu ini diam aja. Karena dia menjaga lisannya kan Bu, dia diam aja. Kamu bau? Iya. Gimana? Bau atau enggak? Maaf raja. Ayo dijawab. Maaf raja. Kenapa? Saya pilek raja. Pilek nggih, dadi menteri loh. Karena dia diam dan dia nggak begitu banyak omong, akhirnya jadi menteri. Makanya orang itu ketika nggak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Karena diam itu adalah emas, berkata baik adalah perak. Masya Allah ya, bahkan itu jadi nambah 1 gelar gitu nanti ya. Kalau misalkan udah diangkat jadi menteri kan berarti bisa dipercaya oleh raja dan juga ternyata bisa menyimpan aib seseorang. Itu yang sebenarnya dibutuhkan juga ya. Ketika kita menyimpan aib seseorang, maka Allah akan menyimpan aib kita atau menutupi aib kita juga. Betul. Oke, ini Cak Coy sepertinya para ibu-ibu yang ada di Majelis Taklim juga sudah pengen bertanya. Ini bergabung bersama dengan kita untuk berdiskusi. Boleh deh dari yang sebelah kiri saya dulu ya. Dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Betul ya? Siapa ibu monggo yang mau bertanya? Boleh sebutkan nama? Majelis Taklim mana? Boleh berdiri, silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Ustaz. Monggo Ibu. Bagaimana cara kita menghadapi orang yang banyak bicara, suka gosip gitu. Biasanya kita itu malah ngikut gitu. Gitu aja Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak pengalaman pribadi ya Bu ya. Saya juga sih Bu sebenarnya. Jadi kita langsung tanyakan ke Cak Coy aja gimana nih Cak Coy. Iya. Sebenarnya gosip sesuatu yang buruk itu mudah sekali menular. Karena terkena penyakit ya. Ya, penyakit itu mudah menular. Salah satunya adalah gosip. Ketika kita nggak ikut membumbui, rasanya ada yang kurang. Jadi misalkan dari
dari utara gosip itu adanya cuma 1 jarum, ngidul kadang-kadang iso tekan sak linggis nggih, Bu. Ngidul meneh tekan sak cagak listrik. Ya karena ada bumbunya. Sesuatu yang dibumbui kan rasa lebih enak. Nah, bagaimana kita supaya tidak ikut menimbrung ya harus tahu bahwa ibu-ibu ngerasani orang itu adalah katanya itu pahala dosanya itu besar melebihi zina memang. Kenapa? Memang dosanya lebih besar zina karena apa? Terbukti ketika orang itu melakukan zina dan terbukti misalkan ada orang punya suami punya istri kok dia zina dan terbukti dilihat minimal 4 orang yang melihat itu kan sudah kena hukum rojam, dia dipendem separuh awake bar kuwi dibalangi nanti tekan mati kan begitu. Tapi kalau ngerasani kan nggak dibalangi, nggak dihukum, malah nanti disuguh wedang barang kok gitu. Nah ini tapi kenapa kok Kanjeng Nabi itu wanti-wanti hukum dosanya itu lebih besar ngerasani? Karena zina itu ketika sudah dihukum rojam mungkin urusan di dunia sudah selesai, tinggal nanti urusan di akhirat. Tapi kalau ngerasani, sekali kita ngerasani lama-kelamaan nanti akan tumbuh. Padahal sudah sepakat, oh kita selesai ya, jangan bilang-bilang. Tak kandhani ya yune aja kondo-kondo. Tenan lho aja kondo-kondo. Ning ngarepe jenengan ra kondo-kondo. Mengko ketemu wong liya ya kondo-kondo meneh. Nah, itu nanti dosanya akan timbul lagi. Kamu katanya siapa? Katanya Ustadz Cak Coy. Loh, berarti saya ikut dosa terus. Wah. Makanya ngerasain itu dosa yang hampir tidak bisa ditobati. Jadi orang pertamanya itu nanti akan kena dosanya dosa yang lebih jariah banyak, itu, Mbak. Waduh. Mengalir terus walaupun jenengan sudah kapundhut ya tetap entuk pahala entuk ganjaran dosa terus. Ngoten lho nggih. Dosa ngrasani terus. Makanya monggo ini silakan setelah ini mendengarkan ini baik teman-teman di rumah ataupun yang di sini ya monggo sekarang dipikir malih. Ngoten nggih, ngoten nggih. Mudah-mudahan ini semua bisa kita atasi. Betul, amin. Semoga sudah terjawab Ibu Sukijah tadi ya Bu ya? Iya. Oke. Jadi kalau ngegosipin yang buruk-buruk kan nggak boleh. Kalau yang baik-baik berarti bukan ngegosip namanya ya? Tergantung orangnya, Mbak. Oh, orangnya. Kalau orangnya itu suka ketika disampaikan misalkan saya nggih jenengan gosip. Aduh tadi ketemu sama Ustadz Coy. Ustadz Coy itu begini loh, ganteng misalkan gitu. Kok saya suka? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya ridho. Ridho, betul. Tapi ketika jenengan kok gosip saya, kok saya itu enggak suka walaupun saya dipuja-puja. Ustadznya itu ganteng kayak Mas Al, misalnya begitu ya. Al yang mana? Al-Baqarah. Misalkan begitu. Nah, itu saya kok enggak suka ketika jenengan gosip walaupun kebaikan saya. Oh, Ustadz itu suka gini, suka menolong gini. Saya nggak suka dosa, nggak suka. Itu juga harus mendapatkan ridhonya. Tapi gini Bu, ada caranya. Ketika jenengan gosip supaya tidak tercatat, itu ada caranya. Apa? Jangan sampai nunggu seperempat hari. Seperempat hari itu berapa? 6 jam. Jadi ketika jenengan habis ngerasani, petuk wonge langsung ngomong. Mbak, kowe bar tak rasani. Kapan? Lagi entis. Loh, lah kok cepet? Aku dinak aku kecaket. Lho ngono. Ya jenengan boleh begitu. Itu sudah dihapus dari orangnya. Kalau sudah maafkan, Allah sudah memaafkan pula. Oke, baik. Sekarang kita kasih kesempatan nih untuk Majelis Taklim Cempaka ya dari Bambang Lipuro Bantul. Siapa Ibu yang mau mewakili untuk bertanya? Silahkan monggo. Sebutkan nama Majelis Taklim mana. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani. Begini Ustadz, misalnya kita bergabung di suatu WA group. Nah kita nggak sengaja misalnya ada tulisan atau mungkin saya sendiri yang menulis, atau kita komentar, ternyata di salah satu anggota grup itu ada yang tersinggung atau sakit hati. Nah, kita kan nggak tahu siapa yang tersinggung dan sakit hati. Bagaimana itu agar kita itu dimaafkan? Caranya bagaimana? Yang satu lagi Ustadz, bagaimana kalau misalnya kita mempunyai kesalahan, kita meminta maafnya melalui WA? Apakah sudah sah atau bagaimana? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau yang ditanya anak muda apa siapanya? Kamu nanya. Kamu nanya ini kalau anak muda ya. Iya benar. Bu Yani begini ya, langsung dijawab mungkin ya. Boleh sih. Jadi yang pertama kalau ada orang tersinggung tadi kan harus kita lihat dulu nggih. Karena kadang-kadang kita menyinggung itu kita tanpa sadar. Kita nggak sadar ternyata ada yang tersinggung di situ. Nah itu berarti kita harus meminta maaf ada orang yang merasa tersinggung itu. Tapi masalahnya kan kadang-kadang kita nggak tahu ternyata dia tersinggung itu diam-diam. Nah itu bagaimana? Berarti kita yang harus hati-hati.
Kalau yang sudah ya sudah, kelempen-kelempen, roti-roti, bien-bien, saiki-saiki. Ketika ada yang sudah itu kita kemudian kita batin berlarut-larut, ya ini nanti nggak akan ada selesainya. Makanya berarti itu buat introspeksi diri kita. Nah, makanya besok lagi ketika mau nge-share ataupun apa kadang-kadang ya kita pilah-pilah dulu. Makanya dulu ada istilahnya saring sebelum sharing. Kita kan sering kadang-kadang komentar ngerti-ngerti ada orang yang sakit hati, tahu-tahu dia keluar dari grup. Gitu. Tahu keluar dari grup karena mungkin postingan kita. Nah, itu kita minta maaf pada beliaunya secara pribadi, jadi dijapri istilahnya, dijapri chat secara pribadi begitu. Nah, kalau ada permintaan maaf kita lewat WA itu apakah sudah cukup belum sih, Ustadz? Sebenarnya kalau kita mau minta maaf itu ada 3, ta'fu, tasfahu, taghfiru. Ta'fu itu maafkan. Singkat saja Ustadz ya, karena waktunya cukup terbatas nih. Memaafkan tapi tidak bertemu. Taghfiru, tasfahu itu sudah bersalaman, artinya dia sudah berdamai. Dan taghfiru sudah melupakan. Jadi ada tahapan 3 itu ta'fu, tasfahu, dan taghfiru. Memaafkan, bertemu, dan melupakan. Ada orang yang sudah bertemu, sudah memaafkan tapi belum bisa melupakan kesalahannya, ada. Makanya harus total begitu. Oke, jadi sebenarnya pun kalau kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu, asalkan kita benar-benar niat mau berubah, mensucikan lisan kita lagi, itu selalu bisa ya, ada kesempatan ya? Ada kesempatan. Oke, siap. Terima kasih sekali nih Cak Coy sudah hadir di Tablik Islami karena memang keterbatasan waktu. Semoga nanti bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Sehat selalu. Semoga sudah terjawab juga tadi ya Ibu Yani, dan semoga nanti aman-aman, ayem, tentrem aja di grup WhatsApp Ibu dan juga saya juga sih sebenarnya. Kita semua lah ya. Oke, dan pemirsa itu dia tadi pembahasan kita mengenai menjaga lisan. Wow, ini luar biasa sekali karena memang kita tetap harus ingat bahwa nanti segala hal, segala amalan, tindakan, ucapan ini akan dipertanggungjawabkan. Bukan hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Jadi benar-benar pertimbangkan mana yang harus disampaikan, mana yang tidak begitu ya. Kalaupun harus sharing, kita tadi ya sebelum sharing kita dipikir dulu gitu, mana yang dipilih-pilih, ini diucapkan, mana yang tidak. Jangan sampai kita malah melukai hati banyak orang seperti itu. Dan semoga obrolan kita di Tablik Islami kali ini bisa bermanfaat dan menjadi salah satu introspeksi diri bagi kita masing-masing. Dan akhirnya saya Latifah Nur Muslimah mohon pamit undur diri. Sekali lagi jangan lupa untuk menyaksikan Tablik Islami setiap hari Jumat jam 2:30 sore. Akhirnya kami pamit. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Tablik Islami, menginginkan Al-Quran, mempersatukan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.